Cina bocorkan jika Indonesia berusaha buat kapal destroyer setanding tipe 052 PLA Navy. Adalah tepat bila Indonesia ingin meniru membuat kapal destroyer Cina tipe 052. Meski terbilang angan yang muluk, Indonesia sangat boleh berusaha membuat kapal destroyer setanding tipe 052 Cina. Indonesia membutuhkan kapal destroyer sekelas tipe 052 untuk menghadapi Cina itu sendiri di Natuna Utara. Pasalnya saat ini jumlah kapal perang Indonesia dinilai terlalu sedikit, 15 unit untuk berpatroli di seluruh wilayah Indonesia, jelas jumlah yang terbilang miris. Kala ini Indonesia harus berpikir cermat dengan membeli dan membuat kapal perang. Solusi itu lantas datang dari pembelian fregat frame dan arrowhead. Dua jenis fregat standar NATO ini akan meningkatkan kekuatan tempur armada Indonesia secara signifikan. Standar NATO bukan embel-embel sembarangan. Alutsista berstandar NATO ialah senjata yang sangat direkomendasikan untuk bertempur di garis depan. Untuk lolos standar NATO, sebuah senjata harus benar-benar diuji dalam pertempuran. Contohnya Panzer Anoa. APC buatan Indonesia ini sudah memenuhi standar NATO level 1, baik bodi maupun kacanya. Kemudian produksi peluru kaliber 5,56 mm. Indonesia yang juga sudah berstandar NATO, bisa dibilang dengan cap NATO, ini senjata buatan Indonesia lebih diterima di pasaran internasional. Juga lebih mudah dijual dibanding mengikuti standar senjata milik Rusia. Kasus lain ialah senjata produksi India. India sudah menawarkan HAL, Tejas buatannya ke berbagai macam negara tapi tak laku-laku. Sebab Tejas mengikuti standar Rusia dalam pengembangan jet tempur bukan NATO, mengalokasikan duitnya ke jet tempur buatan Barat yang sudah memenuhi standar ini. Bisa jadi nantinya KF-21 Boromai Indonesia dan Korsel lebih laku dari Tejas. KF-21 Boromai memakai teknologi dari Lockheed Martin yang semuanya standar NATO. Kebijakan Indonesia untuk membuat KF-21 Boromai bisa dibilang pas lantaran ada kans penjualan di masa depan. Untuk kapal perang tadi, pembuatan fregat frame dan arrowhead wajib sukses bagi Indonesia. Dua kapal perang ini akan menjadi tolak ukur sampai di mana kesanggupan galangan kapal dalam negeri memenuhi ekspektasi militer Indonesia. Jika berhasil membuatnya, maka kebutuhan Indonesia akan kapal perang perlahan-lahan bisa dipenuhi sendiri. Fregat baru yang disebutkan di atas dilengkapi dengan radar array multidimensi, sistem peluncuran vertikal, dan berbagai jenis rudal, serta memiliki kemampuan pertahanan udara, anti kapal dan anti kapal selam yang kuat. Impian Indonesia akan kekuatan besar juga menjadi salah satu alasan penting penguatan modernisasi pertahanan negara yang gencar dilakukan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga memerlukan armada yang tangguh. Lapor Reuters beberapa waktu lalu. Cina juga nampaknya memperhatikan betul pengembangan fregat frame Indonesia. Diakuinya frame lebih unggul dari fregat Jiangkai 2 kelas PLA Navy. Secara umum, fregat frame versi Italia adalah fregat rudal skala besar dengan efektivitas tempur yang kuat. Kali ini impor fregat Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan maritimnya. Dalam berbagai hal, frame telah jauh melebihi fregat Jiangkai 2 kelas PLA Navy dan memiliki ruang kapal dan kemampuan navigasi yang lebih baik, jelas Sohukom pada 15 Juni 2021. Selain itu, Cina juga berdecak kagum karena kemandirian Indonesia membuat kapal perang jenis Landing Platform Dock atau LPD Makassar kelas. LPD Makassar akan sangat berguna bagi Indonesia dan negara Asia Tenggara yang hendak membelinya. Banyak negara di Asia Tenggara mulai mementingkan pengembangan kemampuan tempur amfibi dan bersaing untuk melengkapi dengan kapal perang seberat 10.000 ton. Kapal pendarat merupakan kinerja penting, dan Indonesia adalah produsen dari negara-negara tersebut. The Paper CN pada 17 Agustus 2018.